Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas sebuah kitab yang oleh mayoritas ulama muslim menyebut disiplin ilmu ini sebagai disiplin ilmu pada urutan tertinggi, atau dikenal juga dengan ilmu dalam kategori hukumnya fardhu ain, yakni ilmu usuluddin atau tauhid. Adapun kitab yang akan kita bahas kali ini yakni kitab dasar dari tauhid yang ditulis oleh Kiai Haji Imam Zarkashi, salah seorang dari 3 kakak beradik pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Baik, kita akan segera mulai saja. Mungkin sesi ini tidak akan panjang, nanti kita akan buat beberapa kali pertemuan. Sebelumnya, yang perlu kita jelaskan terlebih dahulu, adapun kitab ini disarikan dari beberapa kitab tauhid yang masyhur di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya, kitab ini mengambil referensi ataupun rujukan dari kitab-kitab tauhid seperti Qatrul Ghais karya Imam Nawawi. Selanjutnya ada Sanusiyah di Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf, ada Jauharatul Tauhid, ada Aqidatul Awam, ada Kifayatul Awam, berasal juga dari kitab Al-Jawahirul Kalamiyah, ada Hasyiyatus Sanusiyah li Syekh Muhammad Ad-Dasuki, kemudian ada Al-Husunul Hamidah, berasal juga dari Risalatul Tauhid Syekh Muhammad Abduh, Mauqiful Bashar tahta Sultatil Qada wal Qadar. Mengapa referensi ini perlu kita sampaikan? Sekurang-kurangnya membuat kita semakin yakin bahwa kitab tauhid ini adalah referensi ataupun banyak dipakai di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ini pertemuan pertama, mungkin perlu kita bacakan terlebih dahulu apa isi kandungan kitab yang tipis ini, kitab tauhid juz pertama, dikhususkan untuk para pelajar kelas menengah ke atas. Adapun isi kitab ini yang akan kita sama-sama coba uraikan nanti. Yang pertama, bab 1-nya yakni pelajaran pendahuluan, ada pokok-pokok kepercayaan, hukum harus berdasarkan atas dalil, kemudian nama-nama ilmu usuluddin, apa saja sebutan untuk ilmu usuluddin, kemudian macam-macam dalil, cara penggunaan dalil, dasar keyakinan dan pendapat akal. Selanjutnya ada hukum akal, hukum kebiasaan bukan hukum akal, dan alam tabiatnya dan hukumnya. Adapun pada bab 2, buku ini akan menjelaskan kepada kita tentang hukum iman yang pertama, yakni iman kepada Allah beserta sifat-sifat wajib yang dimilikinya. Pada poin A ada Tuhan mewujud, wujud, Tuhan ada, Allah maha kuasa dan maha mengetahui, Allah berkemauan, iradah dan muridan, kekuasaan dan kehendak Allah, qudrat, iradat, Allah sebagai zat yang tidak berbanding atau mukhalafatul lil hawadits, Allah berdiri sendiri, qiyamuhu bi nafsi. Selanjutnya Allah itu maha kidam, lagi baqa, Allah yang esa, Allah maha hidup, mendengar, melihat, dan berbicara, Allah maha bijaksana, kejadian-kejadian yang luar biasa. Kemudian dalam bab ini juga kita akan disuguhkan dengan cerita pendek tentunya seputar akidah. Kemudian segala sesuatunya ada hikmahnya. Selanjutnya pada bab 2 ini akan sama-sama kita pelajari sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil, serta sifat jaiz dan asmaul husna. Sedangkan pada bab ketiga dalam kitab ini kita akan
mempelajari manusia dan petunjuk Tuhan, petunjuk Allah, Nabi dan Rasul. Kita akan mempelajari tentang mukjizat, apa itu ilham, sifat-sifat Rasul, bilangan para Nabi dan Rasul, serta Al-Quran sebagai mukjizat. Sedangkan bab terakhir, yakni bab 4, kita akan mempelajari tentang as-sam'iyat, yakni seputar malaikat, bilangan malaikat, tentang jin, kitabullah, tentang hari akhir dan qada serta qadar. Baiklah para sahabat mukmin yang dirahmati Allah, kita langsung saja mulai. Adapun dalam mengkaji kitab ini, kita coba membaca secara keseluruhan isi teks, kemudian akan coba kita uraikan secara singkat, karena buku ini buku dasar, insyaallah mudah dimengerti. Walaupun ini masih dasar, kita harapkan para sahabat agar fokus supaya betul-betul bisa menguasai ilmu yang kita kenal sebagai ilmu tertinggi sebagai seorang muslim. Yang pertama, bab pertama tentang pokok-pokok kepercayaan, penulis menjelaskan kepada kita, manusia yang hidup ini senantiasa ingin tahu dan lagi harus tahu bagaimana kepercayaan yang harus diyakininya dan bagaimana pula kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan. Memang setiap manusia yang dianugerahi akal pasti selalu menuntut dalil-dalil ketika ingin melakukan suatu pekerjaan. Untuk itu orang mengetahui dan mempercayai pokok-pokok kepercayaan dalam agama Islam, dan harus mengetahui serta menjalankan pokok-pokok sebagai seorang muslim. Setiap muslim sebelum dia mengerjakan apa yang disyariatkan kepadanya, pasti harus mengetahui atau mempelajari terlebih dahulu apa saja pokok-pokok keimanan itu dan apa saja bentuk-bentuk ibadah yang harus dikerjakan. Kepercayaan itu harus kuat dan benar sehingga dapat mendorong jiwa raga ke arah perbuatan-perbuatan yang diwajibkan dan dapat menjauhkan dari segala yang terlarang. Ini suatu kemestian ketika iman seseorang itu sudah benar dan ketika amal ibadahnya sudah benar, otomatis akhlak seseorang akan menjadi baik. Kepercayaan yang teguh itu iman namanya. Orang yang percaya disebut mukmin, dan kalau banyak disebut mukminin. Mukminin jamak daripada mukmin atau mukminun. Pokok-pokok kepercayaan itu disebut rukun iman, dan pokok-pokok kewajiban itu disebut rukun Islam. Perkataan rukun berasal dari bahasa Arab, yakni tiang atau sendi. Selanjutnya pada poin B, harus berdasarkan atas dalil. Kepercayaan itu harus berdasarkan atas dalil-dalil yang dapat diterima oleh pikiran manusia, selaras dengan tingkat-tingkat pikirannya. Ini tidak berarti bahwa setiap orang meski harus tahu akan semua alasan atau hujah dalam sekalian tingkatannya dari kepercayaannya itu. Tidak. Maksudnya adalah dalam mempelajari persoalan keimanan, tentunya sebagai mukmin kita harus hati-hati dan pastikan apa yang harus kita imani itu punya dalilnya atau berdasarkan atas dalil-dalil yang bisa diterima oleh akal. Namun dikatakan di sini tidak semua persoalan akidah itu nanti kita harus menuntut harus masuk akal. Karena banyak sekali, karena ini adalah persoalan keimanan, bukan harus dilogikakan, cuma harus diimani, tapi kita selalu membutuhkan dalil-dalil yang bisa menguatkan keyakinan kita. Karena banyak sekali alasan-alasan yang hanya dapat diterima oleh orang-orang yang telah tinggi tingkatan pikirannya. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, ada beberapa hal yang mungkin sebagian orang sulit untuk melogikakannya. Tapi walaupun begitu, semua kita harus menerima apapun yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW seputar masalah keimanan. Sebaliknya banyak pula alasan-alasan yang sederhana saja bagi sesuatu kebenaran telah mencukupi untuk akal orang yang mau percaya dan dapat menimbulkan alasan-alasan yang dapat memberantas segala keraguan atau keingkaran keyakinan. Bukan tahunya atau hafalan segala dalil atau alasan. Maksudnya di sini akan ada sebagian orang ketika disuguhkan satu dalil saja sudah cukup baginya untuk
percaya pada persoalan tertentu. Namun ada juga sebagian orang butuh lebih dari satu dalil untuk memahami ataupun meyakini suatu persoalan. Kalau akal seseorang tidak dapat mencapai kebenaran, bukan berarti kebenaran itu tidak ada, tetapi karena kekuatan otak itu sendiri yang terbatas atau salah jalan. Nanti dalam perjalanan memahami tentang persoalan iman ini, kita akan menjumpai hal-hal yang tidak bisa kita terima oleh logika. Itu bukan berarti kita berada pada jalan yang sesat, tapi otak kita lah yang belum mampu menerima tentang persoalan-persoalan tersebut. Sedang manusia tetap harus berpegang pada kebenaran itu juga. Apapun yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis, kita harus mengimaninya secara penuh. Segala keterangan serta dalil-dalil itu terkumpul menjadi satu pengetahuan yang dinamakan ilmu usuluddin. Ilmu yang bicara tentang keimanan beserta dalilnya, itulah yang kita sebut sebagai ilmu usuluddin. Usul berarti dasar, din berarti agama. Hadirin yang dirahmati Allah, terakhir barangkali untuk sesi pertemuan perdana ini, kita coba ingin mengenali apa saja nama-nama lain dari ilmu usuluddin ini. Telah banyak kitab-kitab yang diterangkan oleh para ahli untuk memberi keterangan-keterangan yang tepat sesuai dengan tingkatan-tingkatan fikiran manusia. Karena itu, ilmu usuluddin mempunyai banyak pula nama-nama yang timbul dari pengarang-pengarang tadi dan timbul dari kepentingan yang diutamakannya. Nama-nama itu seperti ilmu tauhid. Jadi ketika kita dengar istilah ilmu tauhid, sebenarnya itu adalah ilmu usuluddin. Ilmu tauhid berarti ilmu mengesahkan Allah, ilmu tentang Allah yang esa. Selanjutnya ada istilah ilmu aqaid. Aqaid jamak daripada akidah. Akidah berarti ikatan atau keimanan itu sendiri. Kemudian kita mengenal juga istilah ilmu usuluddin ini sebagai ilmu kalam. Sebagian kawan-kawan yang sudah belajar di perguruan tinggi barangkali selalunya ilmu ini disebut sebagai ilmu kalam. Selanjutnya ada istilah ilmu ma'rifah. Ma'rifah berarti ilmu ingin mengetahui. Artinya ingin mengetahui siapa Allah. Siapa Allah melalui segala sifat-sifat dan asma'nya. Terakhir, ilmu usuluddin ini dikenal juga dengan istilah ilmu hakikat. Ilmu hakikat adalah ilmu sejati atau ilmu tentang hakikat segala sesuatu. Dalam hal ini tentunya seputar persoalan keimanan. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk sesi perdana ini kita cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan tunggu pada sesi berikutnya, akan segera kita lanjutkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.